Assalamualaikum Bu Hani. Apa Baik. kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yuyun, alhamdulillah sehat. Semoga Bu Yuyun sehat juga ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Hani ya sudah mau meluangkan waktunya untuk sesi kita coaching hari ini Bu ya. Iya Bu. Saya tahu kita sama-sama dengan dalam keadaan sedang belajar Bu ya. Bagaimana cara kita menanamkan kompetensi sosial emosional pada siswa-siswa kita. Apa yang ingin kita bahas hari ini Bu Hani? Saya jujurnya senang sekali Bu bisa berdiskusi dengan Bu Yuyun hari ini. Sebenarnya saya ini merasa agak kesulitan dalam menerapkan kompetensi sosial dan emosional di kelas Bu. Saya sudah mencoba nih berbagai cara, tapi anak-anak masih sering bertengkar gitu nah Bu. Jadi saya merasa mereka itu sulit bekerja dalam kelompok karena mereka masih dengan ego mereka masing-masing. Saya merasa ada yang kurang tepat dengan pendekatan yang saya lakukan, jadinya tuh saya merasa agak yang gagal gitu nah Bu gitu. Baik, terima kasih Bu Hani sudah terbuka dengan saya. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk lebih memahami Bu ya tentang tantangan Ibu Heni menghadapi atau ingin menerapkan kompetensi sosial emosional di kelas Bu ya. Dan bersama-sama kita mencari solusi yang efektif agar lebih fokus. Ibu Heni bisa jelaskan lebih detail Bu ya, apa yang membuat Ibu Heni merasa kesulitan atau apa yang sudah Bu Heni coba sejauh ini? Ini Bu ya, saya ini sudah melakukan berbagai kegiatan yang mengasah empati nih, seperti bercerita tentang pengalaman pribadi atau bermain peran. Saya juga sering mengingatkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya saling menghormati dan kerjasama Bu. Tapi entah kenapa perilaku negatifnya tuh masih aja muncul gitu nah Bu, terutama saat ada perbedaan pendapat atau saat mereka sedang tidak nyaman dengan tugas kelompok gitu nah Bu. Jadi saya merasa seperti sudah habis ide saya nih gitu nah. Terus selain saya merasa sudah kehabisan ide tuh saya juga agak bingung nih dalam pengkondisian waktu dalam penerapannya gitu nah Bu. Baik. Menarik sekali Bu ya. Jadi Bu Heni di sini sudah melakukan banyak upaya Bu ya yang sangat baik. Mungkin kita bisa coba gali lebih dalam lagi Bu ya. Selain perilaku negatif yang Ibu Heni sebutkan tadi, adakah hal-hal lain yang membuat Ibu Heni merasakan kesulitan atau apakah ada faktor di luar kelas yang mungkin mempengaruhi perilaku anak-anak atau apakah ada kendala yang Bu Heni hadapi dalam mengelola kelas Ibu Heni? Ini Bu, saya rasa nih menurut saya Bu, lingkungan rumah itu juga mempengaruhi perilaku anak-anak deh Bu, sepertinya. Kenapa? Karena beberapa anak itu mungkin terbiasa dengan gaya komunikasi yang kurang efektif di rumah, pembiasaan mereka. Jadi orang tuanya gitu Bu ya, mungkin kakaknya atau lingkungannya. Jadi sehingga sulit mereka tuh untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dan itu saya juga merasa kesulitan dalam mengelola kelas yang bervariasi Bu. Kan ada anak nih yang sangat aktif, anaknya lari-lari ke sini ke sana. Terus ada juga anak yang diam, yang nggak suka keramaian, itu ada juga Bu. Nah jadi saya ini bagaimana ya caranya saya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka yang semua itu nah Bu, yang complicated seperti tadi nah Bu gitu. Iya, itu poin yang sangat penting Bu Heni. Lingkungan keluarga memang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sosial emosional anak ya Bu ya. Jadi bagaimana menurut Ibu Heni, apakah ada cara yang bisa kita lakukan di sekolah untuk membantu anak-anak mengatasi tantangan yang mereka hadapi di rumah? Seperti itu Bu Heni. Mungkin gini Bu ya, kita bisa melibatkan orang tua dalam kegiatan-kegiatan sekolah misalnya gitu ya Bu ya. Mungkin ada pertemuan komite atau pertemuan orang tua, atau mungkin juga bisa ya komunikasi antara wali kelas dengan wali murid misalnya seperti itu Bu. Mungkin dengan cara itu orang tua ini bisa belajar cara berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dan mendukung pembelajaran sosial emosional mereka di rumah. Jadi ilmu yang mereka dapat dengan sharing sesama guru dengan gurunya tadi mungkin mereka bisa terapkan di rumah mungkin gitu Bu ya. Benar sekali Bu Heni, itu ide yang sangat bagus Bu Heni.
kita kalau ingin menerapkan pembelajaran tentang sosial emosional memang perlu pendekatan kita kepada orang tua atau kita juga berkomunikasi langsung dengan orang tua dari siswa tersebut, Ibu ya. Selain melibatkan orang tua, kita juga bisa mencoba beberapa pendekatan lain, Bu Heni. Misalnya, kita bisa mengembangkan program mentoring peers, di mana siswa yang lebih tua menjadi mentor bagi siswa yang lebih muda. Kalau di sini kan di sekolah biasa kita mengatakan ada kakak kelas dan ada adik kelas. Iya, begitu Bu Heni. Atau kita bisa menciptakan suasana kelas yang lebih inklusif, di mana semua anak merasa diterima, tidak ada namanya perbedaan-perbedaan. Seperti itu, Bu Heni ya? Iya, benar. Baik. Bagaimana jika kita coba buat rencana aksi yang lebih spesifik, Bu Heni ya? Misalnya, dalam 1 minggu ke depan, Ibu Heni bisa mencoba menerapkan beberapa misalkan program tadi ya, mentoring peers di kelas. Nah, kita bisa mengevaluasinya, Bu, bersama setelah 1 minggu. Nanti apakah ada kendala yang muncul dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti kita ketemu lagi, Bu, membahas ini. Ya baiklah, Bu. Mana, Bu Heni? Ya, kayaknya saya setuju deh, Bu, dengan rencana Ibu itu, rencana Bu Iyun tadi. Saya ini coba terapkan dulu program mentoring peer tadi. Kemudian minggu depan saya laporkan ke Ibu atau sharing ya, Bu ya, hasilnya, Bu ya. Iya, kita sharing. Sangat bagus, Bu Heni. Saya sangat setuju kalau Ibu Heni mau sharing lagi dengan saya. Ingat, Bu ya, yang terpenting itu adalah kita terus belajar dan beradaptasi. Jangan ragu kalau misalkan Ibu butuh bantuan, jika ada kesulitan dengan saya boleh, atau dengan rekan sejawat juga boleh. Nah, saya yakin dengan kerjasama yang baik ini kita bisa membantu siswa-siswa kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ngomong-ngomong, tadi Ibu Heni sempat menyebutkan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Ya, salah satunya adalah mengenai waktu, ya. Apakah Ibu merasa memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perhatian pada pengembangan sosial emosional siswa di tengah kesibukan mengajar dan tugas-tugas administrasi yang lain? Sebenarnya, Bu, waktu itu terasa sangat terbatas bagi saya, Bu. Kurikulum yang padat membuat saya harus mengejar target pembelajaran akademik. Kemudian selain itu ada tugas-tugas administratif, Bu. Sekarang kan guru sudah kerjain PMM gitu kan, Bu, buat modul gitu, Bu ya, buat laporan, ngisi data lagi di PMM. Itu juga menyita waktu, Bu, bagi saya. Jadi akibatnya waktu yang tersisa untuk kegiatan yang lebih bersifat sosial emosional tuh sedikit, karena ya saya sibuk bagi waktu gitu nah, Bu. Oh, baik. Saya tuh sangat memahami perasaan Ibu. Iya. Memang kerja guru tuh memang cukup berat, Bu ya. Iya. Baik. Bagaimana kalau kita coba mencari solusi bersama ya, Bu ya? Mungkin ada beberapa strategi yang bisa kita coba untuk memaksimalkan waktu yang ada. Misalnya ya, Bu ya, apakah Ibu pernah mencoba mengintegrasikan kegiatan pengembangan sosial emosional ke dalam pembelajaran untuk misalkan untuk mata pelajaran lain? Ini kan di sini kan kondisinya kan Ibu sebagai guru kelas untuk mata pelajaran lain. Atau apakah Ibu bisa pernah melibatkan siswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelas yang berkaitan dengan sosial emosional? Di sini jadi anaknya itu diikut libatkan dalam kegiatan tersebut. Gimana, Bu? Idenya bagus juga, Bu, yang ini, Bu ya. Jadi saya memang tuh jarang sekali, Bu, mengintegrasikan kegiatan sosial emosional ini ke dalam mata pelajaran lain. Jadi setelah ini mungkin saya bisa mencoba mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai sosial emosional sepertinya, Bu. Seperti kerjasama, toleransi, empati, saling menghargai. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Iya, itu langkah yang sangat baik, Bu. Baik. Selain itu kita juga bisa melibatkan siswa dalam merencanakan kegiatan kelas. Dengan melibatkan siswa, mereka akan merasa lebih memiliki tanggung jawab dan akan lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, Bu Heni. Oke, nah saya akan coba terapkan saran Ibu yang ini, Bu ya. Semoga dengan cara ini saya nih bisa memberikan waktu yang lebih banyak untuk pengembangan sosial dan emosional siswa tadi. Terima kasih ya, Bu.
Iya, saya yakin Ibu bisa melakukannya. Jangan ragu kalau misalkan Ibu Heni meminta bantuan jika membutuhkan, kita bisa saling berbagi ide dan pengalaman, ya Bu ya. Ya, Terima kasih atas keterbukaan Ibu Heni pada kesempatan kita hari saya ini. juga Bu, terima kasih sudah berbagi ilmunya ke saya, sudah mau mendengarkan gitu Bu ya. Iya, baik. Sama-sama Bu Heni ya. Mungkin sampai sini Bu Heni ya. Kita akhiri saja Bu ya. Ya, Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan ya Bu. Bu.